Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua people. Halo. Kurang semangat sekali lagi ya. Halo semua people. Hai. Oke, jadi perkenalkan ya, perkenalkan nama aku Muhammad Syamsul Marif, dan di samping saya ada rekan saya bernama Chef Rizky Daman. Halo, perkenalkan. Jadi kita di sini tuh ingin membahas tentang tema Lika-Liku Takjil 2024 bersama Ibu Jihan Siti Badriah Az-Zahra. Oke, hai smart people. Aku nggak yakin ya. Hai smart people, nama aku Jihan Siti Badriah Az-Zahra. Apa nih? Sharing-sharing mungkin ya. Ya, sharing-sharing. Kita ngobrolin tentang lika-liku orang takjil di Lebaran di Ramadan 2024 ini gitu. Menurut kacamata dari Samsul, Encep sebagai remaja dan aku sebagai remaja juga sih ya. Masih remaja kan, masih 17 tahun. Kok kakaknya tuhnya? Oke. Jadi kan ada seliweran tuh Bu di TikTok tuh ya. Kayak banyak banget tuh netizen yang sempat heboh gara-gara kehabisan takjil jam 5-an gitu. Karena yang saudara kita yang nonis tuh kebanyakan belinya di jam 3. Nah, jadi tuh sampai ada satu netizen itu komen di sebuah akun. Dia tuh sampai bilang begini, tolong Kemenak buat aturan bagi pembeli takjil di tes syahadat dulu gitu. Jadi tuh kayak menurut Ibu tuh gimana kalau itu apa diperbolehkan gitu kan? Kita kan kayak harus menghargai juga kan ya, nggak boleh langsung kayak seperti itu gitu. Oke. Karena itu kan Ibu juga lihat ya. Wah, Ibu atuhnya teteh di rumah. Oke. Aku mah Ibu mah. Ini kan teteh juga. Oke. Aku juga lihat ya. Punya TikTok kan ya, masih remaja. Iya. Aku juga lihat di TikTok gitu. Emang kan konteksnya itu untuk hiburan aja, untuk hiburan melepas penat dan kelaparan mungkin ya di saat-saat apa ya, jam-jam rawannya untuk bertahan hidupnya. Iya betul. Iya kan, jam 3 itu kan. Ya, betul Bu. Detik-detik terakhir ya teh. Detik-detik terakhir Lagi lemas-lemasnya. kagoknya gitu. Kalau misalkan mau buka masih lama gitu ya, dari jam 3 ke jam 6 ya. Jadi kalau misalkan konteksnya itu bercandaan ya nggak apa-apa. Kan bercanda ini gitu. Terus kan tidak apa ya, selama itu tidak menyinggung dan tidak merendahkan agama lain gitu ya, ya tidak apa-apa sih, seperti itu. Oke. Yang Memperkuat toleransi juga ya Bu. betul, memperkuat toleransi juga karena bisa dilihat ya dari komen-komennya, tidak hanya Muslim dengan Islam, Muslim dengan Kristen aja gitu, tapi ada nih kayak apa ya, pemisah agama. Maksudnya bukan pemisah agama, kayak kan kita warnya kebanyakan di Indonesia itu Kristen ya sama Muslim gitu. Nah, war-war seperti itu ada nih yang jadi apa ya, wasitnya mungkin ya, bukan pemisah salah nih. Jadi wasitnya agama apa coba? Ada yang udah pernah baca belum komennya? Belum deh. Belum melihat. Nah, iya benar. Buddha. Iya. Saya gelap. Jadi kenapa Buddha? Karena katanya gini, ini aku baca ya, maksudnya kok ada satu komenan di salah satu akun, dia bilang untung hari rayanya kamu udah kelewat gitu. Jadi dupa-dupa kami tidak diganti sama lidi katanya. Ada yang lewat nggak? Lidi kan iya kan, kalau Buddha ini kan oke dupa gitu.
katanya itu udah kelewat, kalau enggak bisa diganti sama lidi nih katanya gitu. Menurut aku sih itu wajar-wajar aja sih, lucu-lucuan dan ya menghibur gitu, jadi tidak apa-apa. Tidak masalah. Toleransi juga kan tadi kata Cep gitu. Ya itu ya apa namanya tuh, selain semangat buat nyari takjil juga yang non Islam, dia juga semangat banget membooking tempat untuk bukber, Bu. Oh iya ya. Ya, sampai kita aja tuh yang mau pesan dulu itu tuh udah penuh gitu, kayak telat booking lah. Iya emang kan Bookingnya Booking. sejauh aku melaksanakan Ramadan gitu ya. Ini Ramadan selama sekian tahun gitu. Ini Ramadan paling apa ya? Heboh. Paling heboh, paling kerasa toleransinya tadi ya. Sebenarnya tidak hanya hebohnya mereka saudara-saudara kita membooking tempat aja sih sebenarnya. Hebohnya apa? Apa coba yang lebih katakan ekstrim? apa ya itu Apa? apa namanya tuh, Apa ya? nggak Buka. sampai Mereka ikut tarawih. ya Mereka ikut Oh ya, tarawih. ada yang pakai jilbab juga. Ya, ada yang sengaja beli hijab ya, jilbab Ya. gitu ya. untuk membeli Untuk membeli takjil. Karena takut kan katanya ada komenan kan. Nanti dilihat katanya kalau misalkan ada apa? Kalau salib apa gitu ya. Nah, itu nanti aja deh mendekati maghrib gitu. Nah, mereka tuh untuk menyembunyikan identitasnya, jadi mereka pakai hijab. Kayak gitu. Jadi iya, toleransinya sebegitunya gitu ya. Pakai hijab, terus ada yang pakai sarung, ada yang sampai ada tuh lewat TikToknya ya. Ada yang sampai ngapalin rukun iman, rukun Islam gitu teh. Syahadat, ada takut dites katanya. iya Gitu. Ada yang ikut puasa lagi. Gitu. Sampai dari awal kan sekarang hari ke berapa? Puasa tuh 10 ya? iya ke 10. 9. Iya, waktu video ini diambil, waktu video ini diambil, ini hari ke-10 puasa gitu ya. Nah, ada salah satu akun TikTok lewat, teman kosannya itu belum pernah bolong gitu puasanya. Kayak gitu. Jadi saking apa ya, indahnya toleransi itu seperti itu. Nah, sekarang boleh aku yang nanya? Boleh. Oh, boleh. Menurut Cep nih ya, kan ini dari kacamata aku aja nih gitu. Nah, sekarang aku mau nanya dari kacamatanya Cep sama Samsul yang masih remaja dan apa ya, dan dan relate lah, kan itu usia Cep sama Samsul ya. Gimana fenomena itu di kehidupan nyata? Apakah emang terjadinya seperti itu, atau itu hanya di sebagian wilayah aja gitu? Terus tanggapannya gimana? Kayaknya sih ya, kayaknya di sebagian wilayah aja ya. Sebagian wilayah aja. Ya. Kan kita juga di dalam pondok, jadi nggak keluar, jadi kita belum tahu. Ya semangat itu tidak. Kalau Cep? Apa ya? Aduh, gak tahu. Paling tanggapan aku mah seru lah. Pokoknya seru gitu. Seru ya? Iya sih. Karena emang kapan lagi kita apa ya? Oh iya, selain toleransi juga ada satu lagi hal yang penting. Apa tuh? Kita jadi bisa tahu ilmu-ilmu dari saudara kita dari agama lain. Misalkan saudara kita yang non muslim itu jadi tahu bahwa ada hari 10 hari terakhir di Ramadan itu harus fokus katanya gitu. Terus ada 17 hari ke-17 Ramadan gitu. Pokoknya hari-hari penting dalam Islam. Terus ya itu yang rukun Islam, rukun iman, syahadat. Terus Jumat berkah. Wah itu banyak banget sih. Ya, ada ya. Ada yang lewat sampai ada yang ikut Jumatan, ada nggak? Ada. Ada ya. Ada ya. Ada. Jadi emang
sampai sampai apa ya, ngebelain untuk apa ya, makanan gratis tuh, sampai ikut sholat ya. Ya, Sholat yang Jumat. penting mangan katanya. Nah, gitu. Sholat Jumat, terus ada yang ikut sholat karena apa? Ada apa ya? Si alasannya tuh lucu sih, tapi kayak aduh bahaya nih gitu. Karena ada yang lewat, dia sholat taraweh, sholat biasa, sholat wajib biasa gitu. Kebetulan kan dia laki-laki ya, jadi sholat biasa, sholat wajib biasa, sholat taraweh, dia ke masjid yang non muslim. Alasannya apa? Hanya itu makanya. Iya, satu hanya untuk makanan, kedua dia ngekos, nggak ada temen, dia gabut jadi ikut sholat kayak gitu. Jadi maksudnya oh mungkin ini apa ya, hidayah yang datangnya dicicil gitu. Jadi kan gini, dia bagus kan ya, dia gabut ikut sholat ke masjid gitu, sholat wajib, terus dia gabut ikut raweh, gabut loh itu, dia ikut raweh gitu. Jadi dari fenomena wartakjil ini kita bisa melihat lebih luas lagi. Jadi nggak hanya wartakjil aja yang bisa kita lihat. Emang pintunya dari wartakjil itu pintunya ya. Ya. Tapi kalau misalkan kita nge-scroll komenan, oh ternyata ada yang lebih ekstrim dari wartakjil gitu. Salah satunya tadi sholat wajib masjid gitu. Bahkan mungkin ya yang teman-teman muslim juga ada yang kalah ya. Kalau misalkan di pesantren mah itu kan wajib ya. Ini kan di luar pesantren gitu ya. Lebih mementingkan yang lain. Gitu. Jadi itu, terus sholat taraweh, mereka sholat taraweh gitu. Ya sih. Apalagi katanya di hari-hari ganjil 10 hari terakhir gitu. Pokoknya mereka tahu hari-hari penting untuk mendapatkan makanan itu, tahu. Lebih tahu dari mungkin kita yang muslim gitu. Seperti itu. Nah, aku boleh sharing nggak dari kacamata psikologis? Boleh batu. Boleh ya. Nah, karena saking ramenya wartakjil itu, terus sampai ke bawah itu bukan hanya wartakjil aja, sampai yang sholat itu. Iya. Nah, aku baca, terus aku penasaran, ini ada nggak ya, bisa dikaitkan nggak ya gitu sama aspek psikologisnya apa gitu. Ternyata kalau misalkan dilihat ada di mana, di aspek psikologis positif. Wow. Dari maksudnya psikologis positif itu kan secara apa ya, kalau misalkan secara umumnya gitu ya, mencakup ke semua, mau materi atau apa ya, apapun itu tentang psikologi gitu ya, ilmu psikologi pasti di tengahnya itu ada psikologi positifnya gitu, kayak gitu. Nah, aku baca, nah ternyata emang ada sangkut pautnya gitu, karena kan psikologi positif itu segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan, itu kita terima atau kita apa ya, kita berpendapat lah dengan perspektif yang positif gitu. Maksudnya mungkin kalau misalkan dilihat dari psikologis positif, waduh psikologi positif ini berat nih gitu. Tapi kalau misalkan kita bedah artinya apa, terus ruang lingkupnya seperti apa, ini kita sehari-hari juga udah bisa menerapkan psikologis positif itu. Dan salah satunya di fenomena ini gitu. Kan banyak ya, jadi perspektif positif yang harus yang kita dapatkan kayak gitu. Contohnya tadi, toleransi. Terus kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu dari agama, saudara-saudara kita dari agama lain yang kita mungkin tidak tahu awalnya gitu. Contohnya itu ada hari Paskah ya? Ya. Nah, Paskah yang itu telur, terus pohon. Aku baru tahu kalau itu teh pohonnya pohon palma. Iya, coba baca di komen ada pohon palma. Iya nggak? Ada nggak lewat? Benar nggak? Nggak tahu. Ada ya? Jangan scroll bu, apa? Iya. Nah, aku baru tahu itu. Oh, ternyata pohonnya namanya pohon palma ya.
Itu awalnya nggak tahu. Oh, oke, berarti terus ada yang telur Pasca. katanya. Paskah. Warna-warni, telur warna-warni yang di Yang itu Marsha and the Bear. Terus terus jadi ayam warna-warni. Hah? Oh, jadi ayam warna-warni. Enggak, kayak itu kayak si Marsha tuh Dicet. nyimpen telur sama si kelinci. Nah, habis itu dicet bareng-bareng di rumah si kelinci, habis itu dibagi-bagikan. Nah, di dalam telurnya itu tuh kayak berisi mainan gitu untuk orang yang dikasih. Jadi bukan telur Kirain mah ayam telur atau ayam. apa gitu. Kan Jadi kayak telur mainan gitu ya, Bu ya. oh iya, mungkin simbolnya emang telur dan ada telurnya mungkin ya gitu. Makanya ada komen lagi nih, lihat aja nanti hari apa dong, maaf ya lupa. Pokoknya hari Pasca. hari Pasca gitu ya. Kita habisin telur. Kita habisin telurnya gitu. Nah, oh jadi emang tradisinya seperti itu. Terus ada lagi yang ke agama Buddha apa gitu. Yang patung yang diambil itu lihat nggak? Pernah lihat nggak? Yang patung Bunda Maria yang diculik katanya. Aku belum pernah lihat. Ada, berarti Belum terlalu dalam nih. ada belum jauh Bu mainnya. patung Bunda Maria. Lupa ya kalau misalkan takutnya salah, kalau misalkan salah tolong koreksi gitu ya. Ada patung Bunda Marianya di arak-arak gitu. Oh iya, komunikasi. Ada kan ya? Berarti bukan kakak aja lewatnya ya. Semuanya lewat gitu ya. Bising gitu. Iya, nah gitu. Nah, salah satu ya, salah banyaknya yang kita bisa terapkan dan kita bisa korelasikan dalam psikologi positif ya itu gitu. Sampai ada pendeta yang emang khotbahnya gitu ya. Oh, iya. Tahu lewat? Lewat Nggak? lewat khotbah yang di gereja nih. Belum tahu Bu aku mah. Yang scroll. Lewat Ada barusan tuh. banget. Yang pokoknya di wilayah misalkan pendetanya Jakarta lagi ibadah gitu ya. Terus pendetanya dari mana? Itu emang temanya beliau itu tentang takjil itu. Kayak gitu. Jadi wah bahaya nih katanya waktu di komen. Ini udah sampai ke pusatnya nih katanya gitu. Ngebahas tentang luar takjilnya sampai ke pusatnya, sampai lewat nggak yang agama kita boleh toleransi tapi Soal takjil kita duluan gitu ya. Iya. Sampai pendetanya ngomong kayak gitu. Jadi emang saking kuatnya dan saking viralnya mungkin ya tentang luar takjil itu. Seru ya? Seru banget. Kan pas yang di komenan video yang pendeta itu juga ada di komenan tuh netizen tuh kayak sampai nanyain TikToknya Habib Jafar gitu. Oh iya. Sampai kayak mau buat diaduin mungkin ya. Oh udah duit. Iya. Kayak ada lagi nih. Nyampe nggak ya yang kayak ini nih salah satu pendeta yang mau aku culik katanya. Ada itu. Coba scroll sampai bawah gitu. Login. Kelihatan ya, nggak ada kerjaannya scroll sampai bawah gitu. Ada komen-komen yang emang lucu gitu, kayak gitu. Tapi ada nemu nggak komenan yang terlalu serius gitu menanggapi ini? Banyak ya. Enggak sih, sedikit yang menanggapi sampai serius tuh sedikit banget sih. Kalau sepanjang sekolah aku. Kalau di Cep ada nggak nemuin nggak? Enggak Bu, enggak ada. Kayak semuanya pada hevan-hevan gitu, bah. Hevan gitu. Nah ada sampai dibuatin video lagi, gitu ya. Itu karena komenannya itu kenapa nyalahin Nonis katanya. Karena kalian gak kebagian takjil. Stop nganggep Nonis itu rakus katanya. Kayak gitu. Ada nggak lewat yang itu? Lewat ya? Kayak gitu. Nah coba kalau misalkan diambil pelajarannya tentang yang dia yang serius sama yang kita yang hevan-hevan itu, pelajaran apa atau pendapat kalian deh,
tentang komenan itu apa? Komen itu mungkin dia juga ingin mendapatkan keadilan mungkin ya, karena kan kayak mungkin dia tuh kayak bener-bener ngeseriusin banget, soalnya kan kayak komenan netizen itu komentar hidung komenan netizen kan juga itu banget ya tajam banget, jadi mungkin dia tuh sampai bener-bener keseriusin banget gitu Bu. Jadi kayak itu gimana sih, Kan padahal mah netizen mah heureuyan gitu kan. tapi dia tuh kayak si si sahabat hidup gua Naon? ini hidungnya mampus. Santai. Menurut Encep apa? Gimana ya Bu? Mungkin itu orangnya terlalu serius Bu. Jarang main-main gitu Bu. Mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh. Enggak, bercanda ketak. Iya. Jadi dari sini kan itu bisa dikaitin tuh sama psikologi positif yang tadi kalimat Encep gitu. Mungkin dia mainnya kurang jauh gitu. Bukan dalam artian menghina atau nyindir atau apa gitu ya, tapi kan perspektifnya bisa dikaitkan mungkin dia mainnya kurang jauh, jadi atau mungkin juga dia itu tidak memiliki teman yang bisa diajak bercanda, atau emang bercandaannya skalanya berbeda gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dikaitkan dengan psikologi positif. Pendapatnya Encep itu gitu kan, segala sesuatu yang kita dapat, yang kita tangkep, kita perspektifkan atau pikirkan dengan hal-hal yang positif gitu. Ya istilah gampangnya itu, segala sesuatu tuh jangan dibuat netting gitu. Kalau misalkan bisa diambil hal positifnya, meskipun itu tadi yang serius sekalipun gitu ya, ya kita bisa aja. Karena menurut psikologi positif itu segala sesuatu, simpelnya ya, segala sesuatu yang masih bisa masih bisa kita dapatkan dari hal positifnya, ya kita pikirkan hal positifnya gitu. Dan rata-rata orang yang menerapkan psikologi positif ini orang yang menganggap bahwa hidup itu berharga. Jadi hidup itu harus harus dipikirkan dengan positif dari awal gitu ya, sampai dia nanti meninggal gitu. Jadi ya istilah singkatnya, tidak banyak negatif thinkingnya gitu orang-orang dan ke diri kita sendiri gitu. Kalau topik ini diseriusin ya gitu ya. Jadi kita kan rata-rata kita bisa nih menerapkan psikologi positif gitu ya ke orang lain. Jadi kita berpendapat ke orang lain itu positif terus. Enggak, misalkan sejahat apapun atau serius apapun orang itu, tapi kita masih bisa menanggapinya dengan positif karena ada hal positif di dalam diri dia yang bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi tidak jarang juga kita tidak bisa menerapkan nilai psikologi positif itu ke diri kita sendiri, kayak gitu kan. Segala sesuatu yang positif itu datangnya dari diri kita sendiri ya. Kalau misalkan kita belum bisa menerapkan itu ke diri kita sendiri gitu ya, karena tidak hanya orang lain yang memiliki hal positif, kita juga punya hal positif gitu. Tapi kadang-kala kita tidak mau tidak mau tahu gitu hal positif di dalam diri kita. Karena kan biasanya orang-orang hanya melihat hal negatif, hal kekurangan gitu ya di dalam diri kita gitu, tanpa melihat selain misalkan aku dalam divisi gitu ya, divisi kurang. Nah, tidak jarang orang yang tidak melihat kayak, fisik aku kurang nih, tapi aku punya misalkan kemampuan yang lain gitu. Kayak gitu. Kalau misalkan secara psikologi, dan
dari takjil itu diseriusin gitu, itu ke sana gitu. Sebenarnya bisa kok ada yang dapat kok dari hal-hal toleransi yang lucu-lucuan ini, ada yang bisa didapat gitu, yang diseriusin itu ada gitu, kayak gitu, supaya apa ya, obrolan kita itu ada isinya sedikit ya, jadi diselapkan eta. Karena kalau misalkan kita membahas hanya takjil aja, ya ada sih yang didapat, kita terhibur gitu mungkin ya, tapi apa di kehidupan itu tidak sedikit lah yang bisa diambilnya, seperti itu. Oh iya. Terima kasih Ibu Teteh. Terus Teteh. ya Teteh. Lanjut tuh. Mungkin Ya. mungkin segini aja dari kita bersama Teteh. Lanjut di podcast berikutnya. Maaf ya aku banyak diam. Iya nggak apa-apa, aku tahu kok kamu pendiam. Terus banyak maaf juga atas perkataan yang agak licin gitu loh, yang berantakan, jatuh mulu gitu. Jadi mungkin segitu aja ya. Oh, nambahin. Mohon maaf kalau misalkan ada penjelasan yang kurang tepat gitu ya. Kalau misalkan diupload. Nah, kalau misalkan ini diupload dan apa menemukan kata-kata atau kalimat yang tidak tepat, nggak apa-apa di komen aja gitu kan. Bisa lupa gitu ya, bisa salah persepsi. Kritik. Gitu. Ya. Iya, nggak apa-apa. Kita menerima kritikan kok. Oke. Oke, sekian dari kami dan Teteh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.